Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihabli sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isturakum ya ala dargi wa ya ala al-badin wa ya ala nawati wa ya ala nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di masjid dan tempat yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di masjid ini membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat. Setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimat. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafaru yang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, bi ayatina, dengan ayat-ayatku, ulaika ashabun nar, mereka ashabun nar adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, hum, adapun mereka, fiha, di dalam neraka, khaliduna, adalah orang-orang yang kekal. Waliyadzubillah min dzalik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bahwasanya setelah Allah memerintahkan Nabi Adam turun ke bumi, di ayat kemarin dijelaskan oleh Allah, barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah ketika hidup di dunia ini, keturunan Nabi Adam ini, manusia ini hidup di dunia menjadi khalifah, pengelola di bumi. Jika mengikuti petunjuk dari Allah, maka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak ada rasa susah terhadap segala yang terjadi, baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yang niku nek manut Gusti Allah, ngikuti petunjuk dari Allah yang dibawa sejak pertama oleh Nabi Adam hingga sampai Nabi kita Muhammad SAW, ajarannya Allah, petunjuk dari Allah. Kalau kita ikuti, maka akan jadi orang yang selamat, beruntung dunia akhirat. Enggak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Mereka semua menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian di sini dilanjutkan, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, sedangkan orang-orang yang kafir, mengingkari,
wa kadzabu dan mereka mendustai bi ayatina dengan ayat-ayatku, kata Allah. Ulaika ashabun nar, maka merekalah penghuni neraka, wal iyadu billah min dzalik. Hum fiha khalidun, orang-orang kafir tersebut di dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, terutamanya adalah kitab-kitabnya Allah yang dibawa oleh para nabi, para rasul, lebih-lebih kitab Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar penutup para nabi, para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan para rasul, mendustakan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kekal di neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sebetulnya ayat-ayat Allah itu setidaknya ada 3 macam. Yang pertama ya kitab-kitab yang diturunkan tadi itu. Yang kedua termasuk ayat-ayat Allah. Ayat itu apa sih? Asy-syai' al-ajib al-lafid. Ayat itu tanda kebesaran. Yang dimaksud tanda kebesaran itu apa? Segala sesuatu yang mengherankan dan menarik perhatian, itu namanya ayat. Segala sesuatu yang mengherankan dan menarik perhatian, ini namanya ayat. Maka termasuk ayat tanda-tanda kebesaran Allah adalah ada yang disebut ayat kauniyat. Ayat kauniyat itu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam raya ini. Contoh matahari. Matahari ini kan sesuatu yang kalau diperhatikan itu harusnya takjub, mengherankan dan menarik perhatian. Matahari yang begitu luar biasa, sejak dulu sampai sekarang tidak pernah dicas baterainya, kentekan cahaya tidak ada. Tiap harinya terbit dari timur ke barat dengan tertib, tidak pernah terjadi konslet. Lampu itu loh, lampu tiap sekian tahun konslet mati, harus diganti. Tapi matahari subhanallah jutaan tahun, bahkan mungkin miliaran tahun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan tidak pernah konslet, tetap hidup. Orang perlu dicas, tetap hidup. Ini sebetulnya kalau dipikir sesuatu yang mengherankan, tanda kebesaran bahwasanya yang menciptakan adalah yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rembulan sama, wan nujum juga bintang-bintang, itu semua tanda-tanda ayat-ayat kauniyat yang ada di alam raya ini. Bumi, gunung, lautan, semuanya itu kalau dipikir sesuatu yang sangat luar biasa, yang di luar batas kemampuan manusia. Manusia sehebat apapun yang boten saged nyiptakno matahari, tidak bisa menciptakan rembulan, tidak bisa menciptakan gunung yang begitu kokoh dan tinggi, apalagi gunung tertinggi Himalaya, tidak bisa. Itu semua adalah ayat-ayat kauniyat, tanda-tanda kebesaran Tuhan
tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang bisa kita lihat dengan mata kepala ada di alam semesta ini, alam raya ini. Kemudian ada lagi ayat itu adalah ayat yang berupa mukjizat. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa mukjizat yang diberikan kepada para manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul. Shalawatullah alaihim wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para nabi, mereka diberi ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa mukjizat. Mukjizat ini termasuk ayat tanda-tanda kebesaran dari Tuhan, tanda-tanda kebesaran dari Allah yang menunjukkan kebenaran para rasul, para nabi yang dipilih oleh Allah. Dikatakan oleh para ulama, ma min mu'jizatin a'taha Allahu li nabiyyin aw rasul illa a'taha ila sayyidir rusul. Tidak ada satupun mukjizat atau kemuliaan yang diberikan kepada seorang nabi, seorang rasul, kecuali itu semua juga diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Daud diberi mukjizat bisa memegang besi, kalau sudah dipegang besi ini lentur, mau dibentuk kayak apa, kayak tanah liat, kayak tanah itu dibentuk kayak apa terserah Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid. Nabi Daud ini kalau sudah megang besi, besi mau dibentuk kayak apa, lembut, lentur kayak tanah. Beliau buat, termasuk salah satu pembuat baju pelindung saat perang, baju besi. Itu adalah Nabi Daud. Setelah itu dikembangkan sama Nabi Sulaiman di kerajaannya. Itu semua yang membuat awalnya Nabi Daud. Tidak perlu pakai tungku dibakar dulu, apa itu besinya baru leleh, nanti dibentuk pedang atau dibentuk pisau atau cangkul misalkan, atau baju perang tadi itu. Kalau kita manusia biasa kan harus dipanasi dulu itu besi, dibentuk sekian rupa tapi dilelehkan dulu, dicetak baru nanti dicetak jadi pacul, cangkul ya, jadi sabit, jadi pedang, jadi parang, ini itu semuanya bisa dicetak dari besi, tapi ada prosesnya. Besi tersebut harus diluluhkan dulu, dilembutkan dulu dengan dibakar sekian lama baru bisa dibentuk macam-macamnya. Itu Nabi Daud punya mukjizat, besi bisa dipegang beliau, dibentuk sesuka Nabi Daud alaihissalam. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita juga diberi mukjizat yang lebih dari itu. Ada satu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW niku berperang dengan para sahabat. Ada sahabat yang ketika perang pedangnya itu patah, tidak punya senjata, mundur sementara dekat sama Nabi. Wahai Rasulullah, pedang saya patah wahai Nabi, saya memerlukan senjata untuk maju wahai Nabi. Maka Nabi lihat ke kanan ke kiri, ada kayu kurma yang kering, batang kayu yang kering, diambil sama Nabi, dipegang oleh beliau, kemudian dihentakkan, set, langsung berubah jadi besi, jadi pedang yang begitu luar biasa. Dikasihkan ke sahabat itu, dan pedang ini mematahkan pedang-pedangnya orang-orang kafir. Subhanallah, kalau Nabi Daud bisa membentuk besi jadi lunak, maka Nabi Muhammad SAW lebih dari itu,
yang namanya kayu dipegang oleh Nabi jadi besi, bahkan langsung jadi pedang yang begitu kokoh dan kuat, bisa mematahkan pedang-pedangnya orang-orang kafir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kemuliaan, semua mukjizat yang pernah diberikan pada para nabi dahulu diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihissalam, ini kan masih momen Maulid. Ayat yang berupa mukjizat kita sebutkan beberapa biar kita tambah cinta sama Rasulullah. Kalau Nabi Musa, beliau diberi ayat mukjizat berupa tongkat yang bisa membelah lautan. Nabi Musa kepepet dikejar Fir'aun, dipukulkan tongkat beliau ke lautan, pecah itu lautan jadi jalan. Bahkan bukan hanya satu jalan, ada beberapa jalan itu. Nah, kalau diceritakan secara detail nanti kehabisan waktunya. Singkat cerita, Nabi Musa kepepet, beliau memukul lautan jadi jalan. Akhirnya beliau dan kaumnya nyebrang selamat. Fir'aun dan bala tentaranya masuk dan semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali satu dalam riwayat itu. Cuman ini di kitab-kitab tafsir tidak ada. Adanya di kitab Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Abdul Bari Al-Aidrus radhiyallahu anhu nafana bih. Beliau mengutip satu pendapat dari Ahlut Tahqiq wa Tamkin. Beliau mengatakan saat Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah, semuanya binasa. Fir'aun, saat tentaranya, semuanya binasa kecuali satu orang. Satu orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usut punya usut, ternyata orang tersebut memakai kopiah yang kopiahnya itu mirip dengan kopiahnya Nabi Musa. Mirip kopiah itu diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mirip sama Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Maka Rasulullah lebih hebat daripada itu. Sebagaimana yang sudah pernah kita ceritakan, Rasulullah membelah rembulan bukan dengan tongkat, dengan telunjuk beliau. Ditunjuk itu rembulan, terbelah itu rembulan jadi dua. Sudah pernah kita ceritakan di sini. Nabi Musa belah lautan. Lautan masih ada di dunia, alam dunia masih. Belahnya Nabi Musa pakai alat, pakai tongkat. Nabi Muhammad yang dibelah rembulan, sudah lintas alam, bukan di dunia lagi, rembulan yang langit. Belahnya nggak pakai tongkat, pakai telunjuk, dibelah jadi dua. Itulah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini diabadikan di Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat itu kiamat, dan memang kiamat semakin dekat. Wansyaqqal qamar, dan telah terbelah itu rembulan. Peristiwa terbelahnya rembulan diabadikan di ayat Al-Quran, menunjukkan itu adalah peristiwa yang benar-benar dulu ketika Rasulullah hidup terjadi peristiwa tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim diberi mukjizat istimewa, beliau dibakar tidak apa-apa. Beliau dibakar tak apa-apa. Dimasukkan ke api, malah apinya jadi api yang sejuk. Kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Api yang dihidupkan oleh Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Api tersebut berubah jadi api yang dingin, sejuk, tidak melukai sama sekali pada Nabi Ibrahim alaihis salam. Jangankan kulit beliau, pakaian beliau aja tidak kebakar. Kulit beliau, rambut beliau tidak kebakar. Jangankan itu, badan beliau, pakaian beliau, sandal beliau tidak terbakar. Itu keistimewaan mukjizat Nabi Ibrahim yang disebutkan di Al-Quran. Nah, nanti di hari kiamat Rasulullah SAW dikasih kemuliaan yang lebih daripada itu. Bukan hanya api dunia, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari,
beliau nanti di hari kiamat akan masuk ke neraka dan api neraka tidak bisa membakar beliau. Api neraka pun menjadi sejuk sebagaimana api dunia dimasuki Nabi Ibrahim sejuk, maka nanti di akhirat lebih keren. Nabi kita Muhammad SAW masuk ke api akhirat, api neraka, dan api tersebut sejuk tidak membakar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masuk ke neraka nanti mencari umatnya. Umat ini digoleki kabeh sampai ada yang sudah semuanya dientaskan oleh Nabi, disyafaati setelah disiksa. Ada yang sekian tahun disiksa, disyafaati Nabi berubah jadi penduduk surga. Ada yang sekian puluh tahun, ada yang 100 tahun. Semuanya sudah habis, diangkut semua Rasulullah oleh Rasulullah ke surga. Tinggal satu orang yang dia ini nyelempit ning neraka. Nyelempit ning neraka di tempat yang paling ujung, tempat yang paling pojok, sampai mau kelewatan nggak kelihatan saking irenge. Terus anis gosong kabeh, ajur mumur. Akhirnya ketika Rasulullah mau keluar dari neraka, diingatkan oleh malaikat, ya Rasulullah, ada ini umatmu masih satu itu di paling dasar jahanam itu. Ini orang-orang yang beriman kan nanti disiksa di neraka yang namanya neraka jahanam. Neraka itu ada 7 tundakan. Neraka jahanam, yang kedua ada neraka ini nanti sampai yang terakhir, neraka yang paling dalam. Kalau yang paling dalam ke-7 itu tempatnya Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang jadi orang-orang geng-gengnya orang-orang kafir itu. Semuanya dikumpulkan neraka paling bawah. Orang yang beriman dikumpulkan oleh Allah, umatnya Nabi Muhammad yang masih punya dosa, yang harus dimasukkan neraka terlebih dahulu untuk membersihkan kesalahannya, itu ditaruh di neraka jahanam. Neraka jahanam ini neraka khusus untuk orang-orang yang beriman yang masih punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Ada satu yang masih tertinggal. Nabi langsung balik, nggak terima Nabi, nggak puas Nabi. La arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak akan puas dengan pemberianmu ya Allah, sedangkan ada satu saja dari umatku yang masih tersisa, tertinggal di neraka. Ini jawaban Nabi ketika Allah sudah memberikan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu pemberian sampai engkau puas, sampai engkau ridho. Maka Nabi jawab, aku enggak ridho, aku enggak puas ya Allah, sampai semua umatku aku angkut ke surga. Ini yang terakhir nih, digoleki sama Nabi, ketemu. Terakhir umat Nabi yang dapat syafaat Nabi, diangkut oleh Nabi masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semua umat Nabi masuk surga dan neraka jahanam jadi seperti rumah kosong. Neraka jahanam itu kosong nanti. Semua umat Islam yang punya dosa disyafaati semua oleh Rasulullah, dan akhirnya neraka jahanam, neraka yang paling atas tadi itu jadi neraka yang kosong, seperti rumah kosong, tidak berpenghuni lagi. Kalau yang bawahnya, yang nomor 2, yang ketiga, bawahnya lagi, keempat dan seterusnya ada penghuninya semuanya. Ada penghuninya semuanya, itu orang-orang kafir yang mereka tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditaruh di neraka di situ selama-lamanya alias kekal. Hum fiha khalidun. Ini mukjizat ayat-ayat yang diberikan oleh Allah kepada para rasul, semuanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satupun rasul Nabi yang diberi ayat mukjizat kecuali Rasulullah juga diberi ayat tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu di sini Allah SWT mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengkufuri, mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah yang dibawa oleh para rasul. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa ajaran Allah disampaikan kepada kita.
orang-orang yang mendurhakai ayat-ayat Allah tersebut, maka mereka akan menjadi ashabun nar. Ashabun nar itu penghuni-penghuni neraka. Sebetulnya kalimat ashab itu dari masdar suhbah. Suhbah itu maknanya bareng. Kenapa penghuni neraka disebut ashabun nar, orang-orang yang bareng dengan neraka? Wong nek bareng niku menunjukkan seneng. Ada orang barengan, ke sana bareng, ke sini bareng. Itu menunjukkan seneng. Nek nggak seneng nggak mungkin bareng. Nah, di sini disebutkan ashabun nar. Kenapa? Karena salah satunya ada yang seneng. Bareng itu mesti seneng, dua-duanya seneng atau salah satunya yang seneng. Yang situ nggak seneng, tapi ini seneng, ngikuti terus. Kamu itu loh kok ikut saya terus. Yang diikuti bisa jadi tidak seneng, tapi yang satu pasti seneng. Jadi kata-kata barengan, bareng-bareng terus, itu bisa dua-duanya seneng, bisa salah satunya saja yang seneng. Itu baru disebut bareng. Nek dua-duanya sama-sama nggak seneng, nggak mungkin barengan, pasti pisah. Suami istri karena seneng, dua-duanya seneng, saling mencintai, barengan akhirnya. Satu rumah, jadilah rumah tangga, walaupun tidak tingkat, ya ono tangga nih, ya tetap rumah tangga. Suami istri karena sama-sama seneng bareng. Atau yang seneng itu salah satunya, yang wedok masih cinta sama yang laki, ini ya tetap bareng. Atau sebaliknya, yang laki masih cinta sama yang perempuan, ini ya bisa bareng, walaupun tiap hari diomeli, tetetowet, tapi yang laki masih seneng, akhirnya tetap bareng. Nah, ashab itu dari kalimat suhbah. Suhbah itu maknanya bareng. Berarti antara neraka dan penduduk neraka itu bisa jadi dua-duanya sama-sama seneng. Kalau ini tidak mungkin, ada manusia kok dimasukkan neraka seneng, ya tidak mungkin. Pasti menungso nek mlebu neraka ya gak seneng. Lah terus nerakane sing seneng. Nerakanya yang seneng menyiksa mereka orang-orang kafir yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi neraka itu kalau sudah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mendurhakai ayat-ayat Allah, mendustai ayat-ayat Allah, tiang-tiang kafir niku dimasukkan ke neraka, neraka suweneng. Dibarengi terus wes. Api neraka menyiksa dia, semua yang ada di neraka itu seneng semua nyiksa orang-orang kafir yang mendurhakai para nabi, mendurhakai ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut ashabun nar. Mereka adalah orang-orang yang bareng dengan neraka karena neraka seneng sama mereka. Niki apa sir kenapa rahasia kenapa disebut oleh Allah ulaika ashabun nar. Ashab yaitu orang-orang yang bareng. Kenapa disebut orang-orang yang bareng padahal mereka penghuni neraka? Karena ada salah satu yang seneng, yaitu neraka itu seneng sama mereka, menyiksa mereka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu jangan sampai kula jenengan disenengi kali neraka. Jangan sampai kita ini jadi orang yang disukai sama neraka. Oh bahaya nih kok. Nek sampai kalau jenengan ini disenengi kalian neraka, dicintai sama neraka, wah siap-siap nanti dipeluk sama neraka, tidak bisa keluar. Naudzubillah min dzalik. Maka jadilah kita orang-orang yang dicintai oleh surga, orang-orang yang disenengi sama surga. Nek wes disenengi surga, mengke dibarengi surga, alias dilebetke, dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk orang-orang yang dicintai oleh surga adalah orang-orang yang kita itu istiqomah berusaha, istiqomah ibadah, istiqomah melaksanakan perintah Allah, baik yang dohir, perintah dohir, sholat dan lain-lain, atau yang batin, hati kita setiap saatnya harus kita bersihkan dari kotoran-kotorannya, iri, dengki, sombong dan seterusnya.
Kalau sudah begitu, kita akan jadi orang-orang yang dicintai oleh surga, disenangi sama surga. Kalau sudah begitu, harapannya kita akan ashabul jannah, jadi orang-orang yang kelak bareng sama surga, jadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Tapi kalau orang itu maksiat, hati-hati. Al maksiatu baridul kufri. Maksiat itu adalah pos kekafiran, tukang antar kekafiran. Kayak jenengan beli di online, enten barang sampean beli, kemudian sampean diantar barang tersebut, dikirim barang tersebut, kan enten sing nganter barang. Kalau kita beli ada yang nganter ke rumah. Nah, ketahuilah maksiat itu ibarat orang yang mengantar menuju neraka, paket menuju neraka, paket yang akan diantar ke neraka. Pengantarnya siapa? Maksiat. Karena itu jangan sampai kita bermaksiat baik zahir dan batin, berusaha jadi orang yang taat. Kalaupun kita terpeleset maksiat, cepat-cepat tobat dengan sungguh-sungguh. Lebih-lebih ini bulan Maulid, perbanyak ibadah sama Allah, lebih-lebih lagi perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang ashabun nar, orang-orang yang barengan sama neraka karena dicintai oleh neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, kesimpulan satu, orang-orang yang kafir, yang mendustakan Al-Quran, mendustakan ajaran Allah, mendustakan ajaran Nabi Muhammad, mereka akan kekal di neraka. Yang kedua, orang-orang yang beriman, jangan sampai niru perilaku orang-orang kafir. Jangan sampai kita hobi maksiat, tapi berusaha jadi orang yang taat sehingga kita dicintai bareng sama surga, dapat rahmat Allah. Yang ketiga, ayat-ayat Allah yang ada di alam raya ini, baik ayat kauniyat, ayat mukjizat ataupun ayat-ayat yang ada di kitab suci, itu sebetulnya bagi manusia yang menggunakan akal sehatnya, maka dia akan dengan mudah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menjadi orang yang kafir. Tidak. Kalau orang itu merenungi, mempelajari dengan betul ayat-ayat yang telah diberikan oleh Allah, 3 ayat tadi itu semuanya, maka itu bisa mengantarkan dia kepada keimanan. Dan kalau sudah iman, bisa mengantarkan dia kepada kokohnya iman. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dunia sampai akhirat, terhindar dari segala macam bentuk kekafiran dan kekufuran, sehingga kita menjadi ashabul jannah, yaitu orang-orang yang bareng masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bukan orang-orang yang ashabun nar, yaitu orang-orang yang bareng disenangi sama neraka. Na'udzubillah min